Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan Dr. Michael Triangto SPKO tentang bagaimana olahraga sehat sesuai protokol kesehatan, terutamanya tentang masker apakah bahaya atau tidak ketika berolahraga. Kita lanjut lagi dengan Dr. Michael. Halo Dok, masih bersama kami? Ya, halo. Ya, Dok, ini melanjutkan apa yang tadi kita bahas. Saya pernah membaca sedikit artikel tentang dari dokter ya tentang kurva J seperti itu, ya tentang intensitas olahraga kalau tidak salah. Boleh dijelaskan mungkin itu, Dok? Baik. Jadi kurva huruf J itu adalah menunjukkan hubungan antara intensitas kita berolahraga dengan kemungkinan kita terinfeksi penyakit, termasuk terinfeksi dengan virus COVID tadi. Jadi kalau kita melihat kurva huruf J, jadi bentuknya seperti ini ya, seperti tanda centang. Titik pertama adalah titik di mana kita tidak berolahraga. Jadi titik ini menunjukkan kondisi kita, kemungkinan terinfeksi seperti ini. Begitu kita mulai berolahraga ringan sampai sedang, kita ada titik terbawah. Jadi dari sini kita bisa di bawah. Artinya kemungkinan kita terinfeksi bila mana kita berolahraga ringan sampai sedang itu kecil. Namun bila mana kita berolahraga lebih berat bahkan menjadi berat, itu ada di titik ini. Jadi olahraga lebih berat itu tidak berarti kita menjadi lebih sehat. Justru kita lebih mudah terinfeksi penyakit, termasuk virus COVID. Nah, sekarang kita bicara tentang masker tadi. Kalau olahraga ringan, katakanlah jalan cepat, jogging, kita menggunakan masker. Kita tidak akan terengah-engah. Karena kita masih di area aerobik. Kita masih bisa berbicara dengan santai. Dengan demikian penggunaan masker, itu sama sekali tidak akan bermasalah. Tapi, saya setuju, kalau kita itu lari, kita itu angkat beban seberat-beratnya, tentu kita akan terengah-engah. Nah, hal inilah yang akan membuat kita mengalami kesulitan untuk bernapas dengan masker tadi. Namun, hal ini, intensitas berat tadi, itu hanya untuk yang ingin berolahraga berat dalam tanda kurung prestasi. Dengan demikian, memang kita tidak pernah bicara kesehatan di sana. Yang kita bicara adalah di sini prestasi. Atlet saya itu mau tidak mau harus berlatih berat. Nah, mungkin mereka satu saat mereka harus membuka maskernya karena tidak mungkin untuk itu. Dia bisa mendapatkan prestasi yang kemampuan, namun kemungkinan terinfeksi menjadi lebih besar. Karena apa? Kita menjadi terbuka kemungkinannya. Orang lain bisa menginfeksi kita dan kita memungkinkan untuk menginfeksi orang lain. Namun kalau kita olahraga ringan, kita ada di titik bawah. Dengan demikian, penggunaan masker tidak masalah, malah dapat menambah keyakinan kita bahwa kita tidak akan menginfeksi orang lain dan kita juga tidak terinfeksi oleh orang lain. Baik, Dok, apakah ada indikasi tertentu atau memang ada ukuran tertentu kapan kita harus berhenti sejenak atau istirahat sejenak saat kita berolahraga dengan menggunakan masker? Mungkin saat kita sudah mulai merasakan apa di bagian tubuh kita? Ya, tentunya kalau tadi saya katakan body language kita harus tahu. Di mana kita merasa, aduh kok jadi sesek ya. Ya tinggal diperlambat, tinggal berhenti, cari tempat kosong untuk buka. Oke. Namun, ada juga kita melihat intensitas latihannya. Itu yang saya katakan. Ada yang namanya tes berbicara. Tes berbicara di mana kita mampu berbicara secara lancar tanpa terpatah-patah bila mana kita berolahraga tadi. Artinya kita masih di intensitas ringan. Kita masih mampu untuk melakukan. Masalahnya adalah ringan sedang berat itu bersifat relatif. Jadi ada yang mengatakan, kok olahraga cuma jalan, itu meringan. Siapa dulu orangnya? Bagi Anda yang biasa berolahraga, jalan adalah sesuatu yang biasa. Tapi bagi seorang pasien saya yang mempunyai bobot tubuhnya itu 200 kilo, untuk berjalan saja sudah berat untuk dia.
Dengan demikian, suatu kondisi itu dapat kita lihat dari berbagai aspek. Jangan cepat-cepat mengatakan, begitu meringan. No, tidak. Jalan juga bisa berat bagi kondisi tertentu. Jalan dengan menggendong bayi dan menggendong seorang anak, kanan dan kiri, gitu, itu menjadi berat. Hanya dengan jalan. Ya. Jadi, tolong dilihat ringan, sedang, berat itu disesuaikan. Kalau kita tujuannya untuk sehat, tentunya tidak ada yang harus dilatihan dengan intensitas berat. Oke, terakhir Dr. Michael, apa yang ingin dokter sampaikan untuk mereka yang ingin tetap berolahraga tapi sesuai dengan protokol kesehatan, tapi keselamatan dan keamanan juga tetap nomor satu? Baik, ini sudah mulai new normal, ya. New normal karena penyakitnya tidak bisa kita singkirkan 100%, berarti kita yang harus menyesuaikan dengan kondisi tadi. Jangan terlalu senang dengan, sekarang sudah buka tokonya, berarti saya udah aman. Tidak. Toko dibuka mungkin karena masalah ekonomi. Harus berputar roda ekonominya. Namun, kita harus melindungi diri kita, termasuk saat berolahraga. Jadi, bila kita berolahraga, tetap di luar ruang harus pakai masker. Kita tidak mau pakai masker, silakan olahraga di dalam ruang atau cari tempat yang sendiri dan waktu yang sepi. Dan bila mana kita mau berolahraga di luar ruang, selain menggunakan masker, kita juga harus jaga jarak dan jangan bergerombol. Dengan demikian, physical distancing, social distancing itu tetap harus berlaku. Saat ini, teknologi membuat kita menjadi dekat kepada siapa saja dan di mana saja. Dan setelah kita keluar, kita kembali lagi ke rumah, jangan lupa. Jangan langsung berbaring, duduk di sofa dan sebagainya, tapi mandi dengan sabun, kemudian ganti bajunya, pergunakan yang baru. Dengan demikian, kita tidak menginfeksi keluarga kita. Jadi janganlah kita itu menjadi, saya boring di dalam rumah terus, bosan, saya ingin keluar. Oke, tapi juga jangan membahayakan orang lain. Termasuk keluarga yang kita cintai. Ya, peduli diri sendiri dan juga orang lain yang ada di sekitar kita. Terima kasih Dr. Michael Triangto SPKO sudah berbagi bersama kami di Halo Indonesia kali ini. Sehat-sehat terus, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Dok.